Ya, untuk pertanyaan terakhir dari yang bertanya langsung. Silakan Ibu Arbayu Santi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz, Ana izin bertanya, bagaimana ikhtiar kita bersabar terhadap pandemi seperti ini? Kadangkala qadarullah di pekerjaan pun kita jadi PPKM yang hampir kurang lebih 2 minggu dan membuat kita kadang mencoba bersabar untuk atas ujian ini, tapi kita juga butuh ikhtiar yang kayak seperti apa gitu Nah, Ustadz giatnya agar kita tetap istiqomah terhadap kesabaran kita ini Ustadz menghadapi masa pandemi yang cukup sulit ya Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz. barakallahu fiik, Masya Allah jamaah. Ya, pandemi ini mungkin ada sebagian orang yang tidak terlalu merasa ya dampak dari pandemi ini. Tapi ada orang-orang yang benar-benar merasa, Bang. Bagaimana kiat supaya kita bisa bersabar? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Kita kadang-kala ketika PPKM memang nggak bisa berbuat apa-apa, Ustaz. Nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ada yang nerima. Ketika nggak mampu nerima, maka larikan ke sholat. Kita udah berusaha untuk sabar, larikan ke sholat. Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Idza hazabahum amrun fazi'a ila sholat." Beliau kalau tertimpa masalah, maka beliau larikan ke sholat. Ini yang kadang-kala kita lupa, larikan ke sholat. Kuat, gak mampu gimana. Sebagian orang menghabiskan waktunya itu untuk ngobrol yang kurang bermanfaat. Ini nih PKM nih bikin susah rakyat ini. Oke, banyak yang bisa dibicarakan. Tapi apa yang bisa engkau lakukan? Tutup tuh omongan-omongan itu, engkau ngomong sama Allah. Minta sama Allah. Bicara rizki, kita selalu berpikir rizki kita tuh di tempat anak kerja itu, Ustaz. Sekarang tutup, Ustaz. Anak dirumahkan. Oh, apakah engkau nggak tahu? Siapa yang memberi rizki kepada ikan-ikan di lautan? Siapa yang memberikan rizki kepada burung-burung di hutan? Siapa yang memberikan rizki kepadamu tatkala engkau di perut ibu dan engkau tidak bisa bekerja? Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang kasih rizki. Loh iya Ustaz, tapi kan harus ada usaha. Nah, di antara usaha itu kita bagaimana beribadah. Kalau usaha dunianya udah mentok, terus gimana? Usaha akhirat yang kita pegang. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tuh rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Di mana? Di langit, bukan di kantor kalian. Kantor tuh bisa tutup. Ini pelajaran buat kita semua. Berapa banyak pabrik yang tutup. Berapa banyak hotel yang tutup. Bukan di situ rezeki kita. Di mana? Di atas sana. Maka bagaimana tatkala kita merasa berat? Sholat. Masa sholat doa? Doa. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita nggak kebayang, ya Allah ternyata rezeki dari sana. Ana masih ingat ya, ketika awal pandemi, Ana benar-benar nggak punya uang. Sampai Ana utang sama istri. Istri punya uang, Ana pinjam. Udah, Ana ngomong ya bismillah. Kita minta sama Allah SWT. Subhanallah. Ana masih ingat ada keluarga yang kirim duit sama Ana. Jazahumullah khairan ya. Dia telepon dia, kayaknya Ustaz lagi susah. Dari mana dia? Siapa yang menggerakkan hati dia? Ini jarak Ana sama dia, Masya Allah. Mungkin 20.000 kilometer. Nggak tahu dia sama kondisinya. Tapi Allah tahu dengan kondisi kita. Bagaimana Allah gerakkan hati orang itu untuk peduli. Ini yang kadang kala kita
Lupa. Udahlah, kita nggak tahu dari mana rezeki kita. Wallahu a'lam, nggak tahu ana ya Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kita selalu nyangka kayaknya dari fulan. Oh kayaknya fulan, kayaknya. Ini kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia serahkan sama Allah, Allah akan cukup. Langsung bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Tapi yang jelas janji Allah tidak pernah lupa. Tinggal kita bersabar menunggu solusi tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar yang Anda sampaikan dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dari diri Anda pribadi, semoga Allah mengeluarkan kita dari bencana ini, dari petaka ini, dalam kondisi kita menjadi orang-orang yang bersih dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.